Di Filipina kini sedang dilanda gelombang mualaf. Salah satunya adalah Maria Linda Balines Tidoy. Ayahnya menjadi pimpinan gereja di daerah sekitar Manila. Linda sangat nyaman dengan agamanya karena tidak melarang merokok, minuman keras, pacaran, dan dugem. Cocok dengan kesenangannya. Lantas, mengapa Linda masuk Islam padahal sebelumnya benci dengan azan? Ikutilah kisah selengkapnya yang sangat menarik. Pada awal 1980-an, wanita yang akrab dipanggil Linda ini merantau ke Uni Emirat Arab, bekerja sebagai chef di sebuah hotel bintang 5. Terakhir, posisinya sebagai supervisor, jabatan tertinggi yang bisa diraih wanita asal Filipina saat itu. Gajinya tinggi, lengkap dengan berbagai fasilitas seperti mobil, tempat tinggal, dan sebagainya. Barangkali karena ekonomi mapan, Linda jadi sering foya-foya. Misalnya suka merokok, minuman keras, dugem, pacaran, dan semacamnya. Kehidupan Linda rasanya begitu happy. Namun ada satu hal yang membuatnya tak nyaman, yakni suara azan. Sehari 5 kali suara itu berisik, saya merasa terganggu. Kenangnya saat itu sambil mengucap istighfar. Tetapi karena memang tinggal di negeri muslim, maka lama-lama Linda merasa terbiasa. Suara azan itu dicuekin saja. Suatu saat Linda dipanggil oleh salah satu komisaris hotel yang juga seorang emir atau pangeran. Rupanya dia diminta untuk menjadi juru masaknya. Jadilah Linda menjadi chef di istananya. Pernah pangeran itu bertanya, "Kamu sudah lama tinggal di sini, kenapa tidak masuk Islam?" Enteng saja Linda menjawab, "Kenapa harus masuk Islam? Toh orang-orang muslim sama juga denganku, agama ini sama saja." Menurut Linda, teman-temannya yang muslim juga biasa merokok, pacaran, dugem, dan minuman keras. Apalagi sering ada berita orang Islam banyak yang jadi teroris. Sampai suatu hari pangeran itu membawa koper. "Kalau kamu masuk Islam, ini aku hadiahkan," katanya sambil membuka koper yang penuh berisi uang. Linda terperanjat, namun keyakinannya tidak goyah. Dia telah nyaman dengan agamanya yang tidak melarang merokok, minum minuman keras, pacaran, dan dugem. Cocok dengan kesenangannya. Awal 1990, Linda mudik ke Filipina. Tentu saja ia ingin unjuk diri sebagai orang sukses dengan membawa banyak uang dirham dan dolar Amerika. Linda lalu membangun rumah dan membeli mobil Mercedes-Benz seri baru. Menurut pengakuannya, di masa itu masih jarang wanita menyetir mobil di jalanan Filipina. Namun Linda sudah melakukannya. Seketika ia menjadi pembicaraan orang sekampung. Suatu hari ada seorang muslimah berjilbab rapi mendatanginya. Dia ingin berkenalan dengan Linda yang baru pulang dari Arab. Hari berikutnya, muslimah itu datang lagi. Dia mengajak berbincang seperti kemarin. Linda mulai senang dengan keramahannya. Hari berikutnya, muslimah itu lagi-lagi datang. Linda mulai jengkel. "Orang ini apa tidak punya kerjaan selain mendatangiku?" batin Linda. Tapi tetap ia terima sebab dia orang yang baik. Hari berikutnya, tampak dari jendela rumah muslimah itu datang lagi. Linda bilang ke pembantunya, "Katakan aku tidak di rumah, aku mau istirahat." Hari berikutnya, muslimah itu datang lagi bersama beberapa temannya. Semuanya tampak baik dan ramah. Linda kembali berbincang dengan mereka. "Linda, maukah besok kami ajak jalan-jalan ke rumah teman? Ada juga yang ingin kenal denganmu," kata muslimah itu. Linda mengiyakan saja. Esok harinya mereka berombongan bersilaturahmi. Semuanya ramah, bersahabat, sopan, dan akhlaknya baik. Tiap berjumpa saling berangkulan dan cium pipi kanan kiri. Orang-orang ini baik, tidak merokok, tidak minuman keras, berbeda dengan sebagian muslim yang pernah aku kenal, pikir Linda. Linda juga mendengar penjelasan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, mencerahkan dan menenangkan. Sungguh mempesona.
Ajaran Islam itu sejatinya indah. Akhirnya, Linda berkesimpulan, jika ada muslim yang kurang baik, maka itu bukan karena agamanya, tapi karena bermasalah pada diri orangnya. Atas izin Allah Azza wa Jalla, akhirnya Linda mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namanya diganti menjadi Maryam. Biasa dipanggil Sister Maryam. Tahun 1999, Maryam menuju ke Arab Saudi, menyusul suaminya yang bekerja di sana. Kali ini kepergiannya bukan untuk bekerja, tetapi ingin belajar agama. Beberapa kolega menawarinya untuk bekerja di hotel lagi, lengkap dengan berbagai fasilitas mewahnya. Namun, Maryam menolak. Selain rajin belajar pada masyayikh di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Maryam belajar di Maktab Ta'abuni Islamic Center Madinah. Bahkan akhirnya, ia mendapat tugas mengajar dalam bahasa Tagalog. Ia juga menjadi Da'iyah World Assembly of Muslim Youth untuk membina para pekerja Filipina yang memang amat banyak jumlahnya. Beberapa tahun lalu, Maryam kembali ke Filipina. Kali ini tidak bawa uang, tetapi bekal dakwah. Masya Allah, ternyata teman-teman dan koleganya banyak yang menitip uang untuk kegiatan dakwah. Terkumpullah uang dalam jumlah yang tidak kalah dengan dulu ketika ia masih bergelimang harta. Langsung terpikir untuk membangun markas dakwah. Maryam ingin membina saudara-saudari balik Islam. Ia juga kerap keliling ke berbagai tempat untuk menyebarkan buku-buku tentang Islam, membimbing syahadat, dan terus mendampingi para mu'alaf. Saat ini, Sister Maryam dan kawan-kawan sedang berikhtiar menyelesaikan bangunan 3 lantai untuk markas dakwah. Ada yang ingin membantu? Silakan transfer ke rekening yang ada di deskripsi video di bawah. Kita doakan Sister Maryam dimudahkan, dikuatkan, dan istiqomah di jalan dakwah. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share.